Billahi wa rahmatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam 11 ini malam wafatnya Sayyidah Khadijah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila baiti Rasulullah ila Sayyidah Khadijah al-Kubra. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nakhussusan khusu ila ruhi صاحب الكتاب أدب العلم المتعلم حافظ الشيخ بن حجي هاشم أشعري ووالديه وأصول فروعه وأساتذته وجميع تلاميذه ولآبائنا وأمهاتنا وجدنا مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال المصنف حافظ الشيخ بن حجي هاشم أشعري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wasalisu asyar lan utawi kang kaping 12. Yang ke-13 dari adabul alim ma'a talamidhi. Adab akhlaknya seorang guru, seorang kiai dengan atau bersama para muridnya, para santri. Iku ayyatawadhu'a yanto arep andap asor ya. Tawadhu sapa alim, sapa guru ya, ma'at talib sartane murid. Ini kan langka ya. Biasanya kan murid yang guru ya. Jadi apa itu bahasa ini, guru kepada murid pun harus tawadhu, harus apa? Andap asor. Wa kulli mustarsyidin lan sartane saben-saben wong kang
jaluk pitutuh, ya. Orang yang minta petunjuk, ya. Siapapun, mungkin bukan santri, bukan murid, ya. Bisa jadi orang tamu ataupun jamaah dan sebagainya. Sa'ilin kang takon, yang bertanya, sopo mustarsyidin. Idza qama nalikane idza qama nalikane uju meneng sapa talib bima keluar perkara yajib kang wajib apa ma alaihi ing atase talib bayane min huquqillahi ta'ala saking pira-pira hake Allah Subhanahu wa ta'ala wa huquqihi lan pira-pira hake alim wa huquqihi lan pira-pira hake alim. Jadi seorang guru, seorang ustadz, kiai itu tawadhu kepada santrinya, kepada muridnya, kepada orang-orang yang minta petunjuk ketika ya murid santrinya itu telah memenuhi hak-haknya Allah dan hak-hak gurunya. Jadi kalau memang murid atau santri atau orang yang minta petunjuk itu ya orang-orang yang juga memenuhi haknya, baik hak kepada Allah maupun kepada guru. Jadi harus malah kita berbalik menghormati. Karena mungkin ada murid yang yang belum memenuhi haknya terhadap gurunya, pada ustadznya yang seperti ini, ya tentu berbeda, perlu diberi pelajaran. Wa yakhfidhalan arab yanto ngasorake, merendahkan sapa alim lahu marang talib janahahu ing suwiwine kiasan kan. Maksudnya pribadinya alim ya. Wa yulayna al arab ngelemesake, melembutkan sebuah alim lahu marang talib janibahu ing awake alim. Kadang-kadang kita punya murid, punya santri itu setelah mungkin pulang ya, dia rupanya menjadi orang yang terhormat, orang yang ya sukses dan sebagainya. Ya tentu malah kita berbangga, kita menghormatinya. Jangan bukai ngaji ini karo aku kayak mentang-mentang sebagai ustadznya tidak menghormati, ya tidak baik. Qala dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyhi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini dasarnya Mbah Kiai Hasyim dari hadis ini, dari firman Gusti Allah. Wakhfid lan ngasabna sira Muhammad janahaka ing berbadi sira liman maring wong ittaba'aka anut sapa man ka ing sira minal mukminin saking wong-wong kang bodoh iman. Ya, jadi kita niru Kanjeng Nabi itu kepada kaum mukminin diperintahkan Allah untuk merendahkan juga. Ya, tentu ini sama posisinya sebagai Nabi itu sebagai muallimul awal, sebagai guru yang pertama. Ya, sehingga kita kalau ingin mencontoh Nabi juga sama. Jadi
apa itu sing abot kadang ya. Seorang guru malah kudu sing apa itu tawadhu, andap asor karo muridé kan. Gitu ya. Kalau nggak di pesantren yo angel ya. Ya. Jadi kalau di luar pesantren biasanya apa tidak dimunculkan seperti ini. Nah, ini kelebihannya. Dan ini apa itu pesan bahasa Asy'ari. Wasahlan bener. Wasahlan was bener. Anin Nabi saking wasahal lalu bener ya. Wasahal lalu bener anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha Allah satune Allah taala iku auha. Iku auha was paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun. Ingsun Nabi antawadhu yen to padha tawadhu ya. Andap asor sapa sira. Antawadhu yen to tawadhu yen to andap asor sapa sira kabeh. Jadi artinya tawadhu ini berlaku ya tidak hanya ya mungkin guru dan murid ya kepada sesama manusia harus tawadhu. Lawannya tawadhu apa? Takabur, sombong. Orang yang sombong itu perbuatannya setan. Wa ma tawadhu'a lan ora tawadhu sapa ahadun wong suci illa rafa'ahu Allah. Illa rafa'a angin ngangkat hu ing man sapa Allah taala. Jadi nek wong gelem tawadhu iku balike ya kembalinya kepada orang yang tawadhu. Insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Berarti sebaliknya kalau orang itu man takabbara ya siapa yang takabur ya dia akan direndahkan oleh Allah. Ahanahullah akan dihinakan oleh Allah. Dan tawadhu ini kan salah satu pribadi yang memiliki akhlak yang luhur. Semakin akhlaknya bagus, semakin tawadhu. Agama Islam datang untuk menyempurnakan akhlak itu. Makanya kesempurnaan seseorang ya itu juga bagian dari kesempurnaan di dalam menjalankan, mengamalkan ajaran agama Islam. Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Itu diperintahkan Allah ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Warrabi'u asyaran utawi kang kaping 14 yang terakhir. Jadi adabul alim ma'a talamidi. Iku ayu khatiba yen to ngomongi sapa alim kullan ing saben-saben minat thalabati saking para murid, para santri. Berbicara, bercakap-cakap dengan para murid itu la siyama terutama al-fadil ing kang utama. Mungkin di antara murid itu ada yang murid yang pinter, yang lebih perlu dihormati kan macam-macam murid kan. Mungkin dia
bapak ibunya orang terhormat kan. Sikap al-fadil. Bima kawan perkara fihi iku fi tetep ing dalem ma ta'dhimu utawi mulyaake kulun. Wa tauqiruhu lan ngegungake kulun. Jadi ketika kita berbicara dengan para murid, para anak didik, para santri itu dengan penuh kita memuliakan, menghormati juga tidak semaunya. Wa yunadihi lan arab ngundang ya, memanggil sapa alim hi ing kulun bi habbil asma kelawan sebagus-baguse asma ya, seneng ilahi maring kulun. Cuma sing jeneng sing elek kan. Kancil. Jadi kan dia sendiri wah Pak Guru jan yang undang elek gitu. Jadi yang baik panggilannya. Ini bagian dari akhlak seorang guru kepada muridnya. Guru malah menjelek-jelekkan muridnya itu juga tidak baik. Wa ayyu rahiba memberikan sambutan apa itu ucapan selamat sebuah alim, menyambut dengan ucapan selamat sebuah alim bitolabati kelawan santri murid ya. Idza laqiyahum nalikane ketemu sapa alim hum ing talabah wa inda iqbalinan nalikane ngadepe talabah alih maring alim. Jangan puasa ahlan wa sahlan. Piye kabare disambut dengan yang hangat gitu. Wa yukrimahum lan arep mulyaake sapa alim hum ing talabah idza jalasun nalakane lungguh sapa talabah ilahi maring alim dimulyakne ya, dimulyakne wa yunisilan nenangake ya sapa alim him ing talabah menenangkan ngaring-ngaringake ya, ngayem-ngayem ya bisualihi kelawan pertanyaane kelawan pertanyaane alim an ahwalihim saking piro-piro tingkai talabah. Jadi ojo sampai malah takon iku sing perkara sing malah ndadekne susah. Kalau misalnya didik kita baru kena musibah, ya jangan malah diberi berita yang menakutkan, diberi hal-hal yang menenangkan dia. Wa ahwali man lan baru tingkai wong ya ta'ala kang ana kaitane suman bihim kelawan talabah. Ba'da raddi salamihim sa'usi jawab salame talabah. Termasuk orang-orang yang dekat yang kenal dengan dia juga kalaupun itu ada masalah bagaimana itu menjadi malah tenang dia diem ora apa-apa kan kabeh cobane Gusti Allah kan dia memberikan solusi, memberikan kedamaian kepada anak didik, kepada para santri. Wa yuqabilulan arep ngadep sapa alim hum ing talabah bitolaqatil wajhi kelawan ajar praubane. Ketemu yang ramah, coba sengut ya dengan ajar praubane, dengan
wajah yang ceria, meskipun lagi susah tetap diceria-ceria nih, biar apa itu para murid, para santri yang datang itu juga senang. Wa dhuhurul bisri, lan katon ajar yang ramah. Wa husnil mawaddati, lan baguse mengasihi, menyayangi. Wa idhari syafaqah, lan melahirkan ya rasa welas, dinampakkan kita harus melasi. Wa yazidu lan arab nambahi sapa alim fi dzalika ing dalem mengkono apa iki fi dzalika ing dalem wa yazidu lan arab nambahi sapa alim fi dzalika ing dalem mengkono anggone menyambut ya para anak didik, para murid mau kelawan ya yang ramah, yang ajat perubahan mau ya. Liman mari wong yurja kang den arep-arep apa falahuhu bejane man. Baik dahrulan pretel apa solahu kebagusan iman. Juga kepada siapapun yang kita temui juga begitu. Maksudnya tidak hanya para santri, para didik ya, kepada seorang ataupun orang-orang yang memang dia berharap kebaikan kepada kita. Wabil jumlah dirangkauan gemblengane ya, kesimpulannya fahum mongko utawi tolabah. Fahum mongko tolabah para santri, para murid ya. Iku wasiyatu Rasulillah. Iku wasiyatu Rasulillah. Wasiate Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam perkara rawa kang Muslim waitake ing masaba Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu saking Abu Sa'id Al-Khudri. Ngriwayatake anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innan nasa lakum taba'un. Innan nasa setune para manungsa. Innan nasa setune manungsa lakum kedue sira kabeh iku taba'un. Manut ya, iku anut. Wa inna rijalan setuhune wong-wong ya. Ya'tunakum kang nekani sapa rijalkum ing sira kabeh. Inna rijalan asdune wong-wong ya. Ya'tuna kang nekani sapa rijalkum ing sira kabeh. Nekani min aqbaril ardi saking apa iku? Saking pucuke ya, pucuke bumi ya, dari penjuru-penjuru bumi. Ya tafaqahuna khalid belajar ya. Ngaji sapa sapa rijal fitin ing dalam agama, fa idza ataukum mengenalikane nekani sapa rijal fa idza atau nalikane nekani sapa rijal kum ing sira kabeh fastausu mongko wasiat sira kabeh bihin kelawan rijal khairan ing bagus. Nah, ini hadis Nabi riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi manusia itu akan menjadi pengikut kalian semua. Waktu itu para sahabat. Sahabat ya para tabi'in. Kita ini gerbong ya. Apa itu muridnya para guru, para kiai
sing nyambung kepada para tabi'in, kepada para sahabat. Jadi ya sama. Nanti kita itu seperti dawuh Nabi akan diikuti oleh manusia. Biasanya orang itu paham agama, ya, ngerti masalah agama, iso ngaji kitab. Nanti akan ada orang-orang yang perlu bimbingan akan minta bimbingan. Dan orang-orang akan mendatangi dari penjuru bumi, ya, dari mana-mana. Artinya ketika orang seperti itu, ya, orang mau ngaji, fa idza taqum fastausu bihim khairan, maka hendaknya ya kalian itu berwasiat kepada orang-orang itu dengan yang baik, itu yang kebaikan atau yang baik. Artinya ya, menyambut para murid, para anak didik baik itu bagian dari mengamalkan hadis ini. Jadi kelebihan Hasyim Asy'ari, ya, semua nasihat beliau itu didasarkan dari hadisnya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Memang beliau itu pakar hadis, ya, Masya Allah. Jadi apa yang beliau susun itu tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kitab yang luar biasa nih, ya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ini. Amin Allahumma amin. Dan memang harus, kalau nggak diamalkan kita siapa lagi, kan? Ya, sebagai penerus Hasyim Asy'ari, ya, sebagai orang-orang yang meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW, harus kita tidak lepas dari ini. Al-babus saminu utawi bab kang kaping 8 iku fil adabi ing dalem pira-pira adab ma'al kutubi sartane pira-pira kitab. Jadi kalau seorang santri ngaji itu orang guru, ya, adab antara kita dengan guru atau guru dengan muridnya, tapi juga dengan kitabnya. Dan saking pentingnya adabnya. Padahal orang itu tidak ngereken, ya. Jangan kitab sebagai ngaji Quran baik kadang-kadang itu didere saenggon-nggon. Ini kan menunjukkan kurangnya adab. Dan seperti itu para santri cara Hasyim tidak seperti itu, harus punya adab dengan kitabnya. Nah sekarang repotnya itu wong wis jarang ngaji kitab lagi, pernah berarti mau kitab beran itu ya adab bener. Jadi ngajinya karo Mbah Google. Nah ini akhir zaman ya. Cuman dapat dari medsos kemudian langsung itu dianggap sebagai ilmu, lagi repot kan. Nah, sehingga ya nggak ada kitab kan. Makanya tradisi ngaji kitab ini, ya ini di pesantren ini tidak boleh kita tinggalkan, meskipun zaman kayak begini itu memang sudah maju sekali, sudah interaksinya manusia itu sudah luar biasa, ya, tanpa batas, ya, negara. Tapi tetap kitab itu tetap, ya. Kalau enggak ya repot. Jadi sekarang alhamdulillah nih di hampir semua pondok pesantren dia tetap ngaji kitab meskipun online, tapi kan tetap ada kitabnya. Ya. Repotnya kalau online tapi tanpa ada kitab, ya. Nah, jadi sing repot kan. Jadi rujukannya tetap harus kitab. Allati hiya kang utawi kitab-kitab iku alatul ilmi, alati ilmu.
Jadi alatul ilmi itu kitab cara Hasyim Asy'ari. Wa malan perkara ya ta'allaqu kang gumantung apa mah bitahsiliha kelawan ngasilake al-kutub. Wa wad'iha lan anggone nyelehake al-kutub. Wa kitabatiha lan nulis al-kutub. Bicara nulis kitab, bicaranya meletakkan kitab. Wa fihi lan iku tetep ing dalem. Ikilah bab yang ke-8 khamsatu anwa'in utawi 5 pira-pira macam minal adabi saking pira-pira adab. Ada 5 macam adab. Al-awwal utawi kang pertama dari 5 adab itu ya. Al-awwal utawi kang pertama iku yang bagi prayoga li talibil ilmi kedue wong sing nubrih ilmu. Santri murid yang lagi ngaji. Apa an ya'dani. Apa an ya'dani itu nemen-nemeni sapa talib bitahsilil kutub kelawan ngasilake pira-pira kitab. Bitahsil kutubi kelawan ngasilake pira-pira kitab al-muhtaji kang den butuhake. Al-muhtaji kang den butuhake ilaiha maring pira-pira kitab. Ilaiha maring pira-pira kitab bima kelawan perkara amkanahu kang kongang apa ma hu ing apa talib bisaroin kelawan tuku jadi diusahakan. Pertama kita atur kitab itu kudu berusaha nek iso tuku kitab ya. Jadi apa itu sekarang itu sudah mulai banyak yang luntur ya. Orang mondok itu kadang-kadang bali radio kitab belas ini repot ya. Kitabnya catatan kertas misalnya. Nah ini kan eman-eman ya. Jadi harus punya semangat ya, punya kitab. Ya, kalau masih punya warisan sih gak apa-apa dari bapaknya, dari kakaknya boleh dipakai ya. Ya kan. Tapi kalau sekarang ini kitab kan tidak terlalu mahal ya. Ukurannya tidak terlalu mahal daripada apa itu misalnya di sekolah itu wah LKS apa itu kan juga banyak biayanya kan. Diusahakan beli ya. Wa illa maqala barura fa ijaratin monggo menyewa yang perpustakaan au adiyatin utawa nyilih yang bisa disili li'annaha kita itu memang kuat hafalannya itu nggak perlu punya kitab ya nggak apa-apa kayak Imam Asy-Syafi'i kan. Imam Asy-Syafi'i itu ketika ngaji kepada Malik gitu sudah hafal Al-Muwatta, harus hafal orang perlu kitab ya. Tapi kita itu hafalannya lemah ya harus punya kitab. Seperti kita zaman Nabi ya toh. Zaman Nabi itu para sahabat yang hafalannya kuat gak boleh nulis kan. Para sahabat itu macam-macam kekuatannya kan ya. Tapi yang hafalannya kurang kuat boleh menulis Al-Quran. Al-Quran ditulis di pelepah kurma, gitu. Di batu, di tulang kan. Di apa itu kulit kan. Tapi bagi yang hafalannya memang tidak terlalu kuat. Jadi para sahabat besar yang begitu cerdas ya beliau tidak perlu nulis itu, sudah langsung hafal kan. Nah sama kita sekarang ini kan posisinya begitu kan. Memang kita ini cerdas
begitu dengar langsung hafal, ya nggak perlu kita kan. Ya, tapi kan yang seperti itu kan jarang sekali. Itu harus orang yang jenius ya. Kalau dulu seperti almarhum Gus Dur itu kan, luar biasa itu apa yang memorinya kuat mengingat Gus Dur. Jangankan kitab ya, nomor telepon itu 2000 hafal Gus Dur. Jadi kalau mau telepon orang tuh nggak perlu baca, langsung siapa ini langsung ingat nomornya. Jadi nggak punya kartu alamat, nggak punya. Memang jenius kan. Li'annaha kalau setuhune li'annaha kalau setuhune al-kutub al-muhtaj iku alatun ya. Li'annaha kalau setuhune al-kutubul muhtaj iku alatun sucining alat fi tahsilil ilmi dalam ngasilake ilmu. Iku alate, iku sarana alat yang harus kita punya. Ibaratnya wong bertani pengen iso nandur, alatnya apa? Dengan cangkul misalnya. Nah ini seperti itu juga, wong pengen ngalim kudu duwe kitab kan. Wala yaj'al ora dadekake sapa talib wala yaj'ala ya. Wala yaj'al ora dadekake sapa talib tahsilaha ing ngasilake al-kutub ya. Tahsilaha ing ngasilake al-kutub wa kasrataha lan akeh kutub. Haddahu ing bagiane siapa iku talib. Haddahu ing bagiane murid minal ilmi saking ilmu. Wajam ahalan yang ngumpulake al-kutub al-muhtaj nasibahu ing bagiane talib minal fahmi saking pemahaman. Kama kaya perkara yaf'alu kang agawihu ing masa kasirun ake-ake mayoritas min talabati hadzal zaman saking santri, saking murid saikilah zaman. Jadi Mbah Hasyim memberi suatu ya pesan, jangan sampai wala yaj'al taksilaha wa kasrataha habbahu minal ilmi. Meskipun demikian ojo dadekake ya to wong niku jor-joran oke-oke kitab gitu. Kaya ukurane nek kitab oke berarti wis hasil, padahal ora tau ngaji. Ora tau diwaca. Jadi sing penting macane. Kuwi tapi kamar tapi gak tau dibuka belas. Jadi penting pahami isinya kitab. Sebenarnya gitu kan. Jadi zaman Mbah Hasyim itu kama yaqulu kasum nutala bahasa zaman. Waktu zaman Mbah Hasyim mungkin wong iku jor-joran kitabe tuku kitab oke. Tapi durung paham. Nah, ini enggak boleh kan. Jadi yo kitabe yo oke tapi yo paham. Makanya kan kita ini kan ya kitab itu kan ono kitab yang memang kita ngaji ya toh. Ono sing sekedar sebagai maroji ya, sebagai referensi yang mungkin kita kalau ngaji waktunya nggak ada kan, atau itu memang untuk referensi kan. Kitab yang berjilid-jilid itu kan seperti kitab Tafsir Razi ya susah itu kalau ngaji ya rampungnya bilang puluh tahun kan. Ya. Kitab Ihya Bayan itu rong jilid ya. Sejak zaman Abah itu belum rampung. Padahal ada 4-5 jilid ya. Jadi
Ya kita punya kitab itu dianjurkan, tapi aja sampai jor-joran punya kitab tapi ora paham maknane. Iki repot iki. Wa ma ahsanu qawla ba'dihim. Wa ma lan terqoriku ahsanu. Wa ma lan utawi apa iku wa ma lan utawi apa suci iku ahsanu gawa ya. Ya mengherankan. Anggone bagusake apa mak qaula ba'dhin ing ucapane sebagian qaula ba'dhin ucapane sebagian apa itu para ulama idza lam takun hafidhan wa'iyan fa jam'uka lil kutubi la yanfa idza lam takun nalikane ora ana sapa sira ana iku hafidhun dalam takun ora ana sapa iku hafidhun wong sing apal wa'iyan tur wong sing apa iku faham ya fajam'uka mongko utawi anggone ngumpulake sira fajam'uka mongko anggone ngumpulake sira lil kutubi maring kitab iku la yang fa'u ora manfaati. Jadi kudu pertama nek iso apal, nek ora ya kudu faham. Atantiku ana to ngucap sapa sira. Atantiku ana to ngucap sapa sira bil jahli kelawan bodho. Fi majlisin ing dalam suwijining majelis ya wa ilmu kalam ilmu sira fil baiti ing dalam omah iku mustaudiun dan titipake jadi kitabe oke tapi yo sing dipaham dibolak-balik sering tinggi murojaah itu tinggi mutolaah begitu kan. Emang ono wong di kitab wanyar tapi blas rata gak tau dibolak-balik dadi kan katon kan kitabe apa meneh kitab wis lusuh ya gak tau dirawat. Iki mana-mana kitabe kan. Jadi ya, kita berusaha punya kitab terus sakwise duwe kitab selalu digunakan untuk apa mutolaah, untuk mudzakarah ya, untuk terus nambah ilmu. Yang kita apa itu di pondok ini kan ibaratnya apa sebagai apa start awal kan. Nah, bisa kan begitu. Nanti pulang kita terus ya kitab-kitab yang bisa kita teruskan ya yang lebih luas dibaca kan begitu. Wa idza amkana lan nalikane kongang lan memungkinkan apa tahsiluha ngasilake al-kutub bisyira'in atau bisyara'in kelawan tuku ya lam yastaghil mongko ora sibuk sapa talib binasriha kelawan nyalin kelawan apa nulis ya menyalin al-kutub. Nek iso tuku kitabe gak perlu apa menyalin. Tapi nek kita gak bisa beli kan zaman dulu kita pinjam terus disalin kan. Apalagi zaman atau mungkin ya sebelum kemerdekaan ya itu rata-rata kitab itu bukan cetakan tapi salinan yang terkenal dengan makhtutot ya. Mbah buyut kita itu kitabnya biasanya begitu, bukan kitab cetakan tapi kitab salinan, masih tulisan tangan ada warnanya merah hitam gitu kan. Kalau sekarang ini sudah mudah sekali itu kitab banyak itu yang apa itu namanya
download ya, di download juga banyak kan. Tinggal mau apa enggak kita membaca. Jadi seperti bahasa ini, duwe wakeh ora dibuka yo kan. Ini harus apa itu dipertegas. Kitab itu untuk dipahami, untuk dihafalkan. Wala yang bagian ora prayoga apa an yas tagiran itu ketungkul sapa talib bidawamin naskhi kelawan langgengi apa menyalin ya. Guru nyalin tok ya. Tidak patut itu. Illa fima kecuali ing dalam perkara ya ta'aldaru kang angel apa tahsiluhu ngasilake apa tahsilu ngasilake apa kitab li adami samanihi krana ora anane regane ma au ujratis tinsahi utawa ya, ngopai bayari amrih apa nyalin ma. Kecuali ini kitabnya langka gitu. Tapi saya nyalin saya wis gampang, fotokopi selesai. Nah, di sini kan turun fotokopi, saya fotokopi gampang. Jadi ini zaman saya guru dipoto cepat. Semakin gampang apa itu mendapatkan kitab. Ya. Tapi yang susah paham. Ya. Jadi yang penting cuma bahasa itu setelah punya itu memahami isi kitab. Wala yahtamu lan ora mentengake sapa talib sapa santri bil mubalaghati kelawan bangetake fi tahsinil khatti ing dalem bagusake tulisannya semua api sing model khat sing anu kan. Itu bagi wasim tidak penting. Jadi zaman dhisik kan orang itu ngaji itu nulis dulu di papan tulis sak papan tulis di terus kita nulis ya. Nah sekarang sudah nggak usum ya, guru wis males ya. Ya. Jadi wis itu pokoknya langsung dibaca bukunya. Wa inna ma yahtamu aku mestine mentengake sapa talib bitashihihi kelawan naskahake khat. Sing penting tulisannya bener. Tulisannya apik keliru ya enggak percuma kan. Ya, tulisan apik apa ala itu biasanya kan memang ya ono sing bakat-bakatan. Bakat itu tulisannya memang apik kan. Ono sing tulisannya itu memang wis tulisannya dokter ya. Walasta'irun orang nyilih sapa talib nyilih kitaban ing sucine kitab ma imkani syara'ihi satane kongange tuku kitab au ijaratihi utawa nyewa kitab. Nek kira-kira kita tuh bisa beli kitab gitu, bisa nyewa kitab, kita nggak usah pinjam. Karena pinjam itu sajane iku sing diisil iku ya rada-rada ora seneng biasanya. Terus kadang-kadang cok kelalen. Iki sing repot. Milih ora dibalekno. Ya nek nggo sing kancane gak rido akhirnya dadekne coba sing kurang bagus. Jaga nyilih kitab ora bali-bali kan. Ya, itu kan dan ini akhirnya kita punya hakul adami dengan dia. Kalau mampu beli gitu. Atau ada sewaan kita menyewa. Jadi akhlak yang pertama dengan kitab masing-masing. Itu pertama seorang santri ya itu harus berusaha ya.
punya perhatian, bagaimana punya kitab ya. Jadi kitab itu sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Alatul ilm itu kitab. Modale wong ngaji itu kitab. Meskipun demikian, tidak boleh kita hanya sekedar oke-okean kitab, Mas. Boleh punya kitab, tapi yang penting bagaimana memahami isi kitab itu, bagaimana menghafalkan kitab itu. Dan sangat disarankan untuk membeli kitab ya, atau menyewa kitab. Ini waktu zaman sekarang seperti ini ya, rotok orang itu ya, zaman sudah jarang ya orang meneliti kitab, ditambah langka menaikkan. Makanya kalau nggak orang santri, orang pesantren nggak mungkin ya yang mau memperhatikan ini. Ternyata jarang ya, sehingga kayak apapun ya seperti ini memang penting sekali. Modalnya para santri ya, modalnya orang yang pengen ngalim ya butuh dua kitab, dan kitabnya kitab sendiri. Karena kalau nggak punya kitab sendiri itu repot, untuk mutolaah itu repot. Nanti pinjam, nanti itu kalau sudah dikembalikan sudah nggak bisa buka lagi. Jadi kitab ini teman kita yang bisa kita jadikan sahabat sewaktu-waktu untuk dibuka lagi. Asani yustahabbu i'aratul kitab. Alhamdulillah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد